Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji kembali kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang larangan seseorang itu mencari aib orang lain atau menuduh orang lain. Artinya kita nggak boleh mata-matain orang lain untuk mendapatkan suatu berita, kecuali itu adalah berita atau mata-mata yang dikhususkan oleh negara atau pemimpin. Tetapi ketika seorang itu mata-matain saudaranya sendiri, temannya sendiri, istrinya atau suaminya sendiri, maka itu dilarang di dalam agama Islam, karena akan mencelakakan dirinya dan juga orang lain. Nah, kita masuk ke hadis yang ke-249. Qala al-muhallif rahimahullah taala, hadatsan Muhammad bin Ubaidillah qala hadatsana Hatim an Muawiyah bin Muzarrid an abihi, dari bapaknya, qala dia berkata, sami'tu Abu Hurairah yaqul, saya mendengar Abu Hurairah mengatakan. Berarti kalau sami'tu itu bagus, dia dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun hadisnya ini adalah lemah. Sami'a udhunayya hatani wa basari ainayya, ya, hatani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar dengan dua telingaku ini, ya, mendengar dengan dua telinga ini. Kemudian saya pun melihat dengan dua mataku ini, yaitu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mendengarkan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhadha biyadaihi jami'an bikafil Husain, bikafil Hasan awil Husain, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memegang, ya, dengan kedua tangannya itu Al-Hasan dan juga Al-Husain, mengumpulkan kedua tangan mereka. Shallallahu alaihima. Nah, kita juga boleh bersalawat untuk keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kalau kita ingin membuka suatu khutbah ataupun ceramah, maka ya sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, di sini disebutkan kita bersalawat kepada Rasulullah dan juga bersalawat kepada ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kalau mengatakan Husain juga boleh, ya, shalawatullahu alaihima, ya, Al-Hasan dan Al-Husain. Wa qadamaihi ala qadami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kakinya itu menyentuh kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini waktu Hasan dan Husain masih kecil, bahkan disebutkan itu adalah Hasan yang menginjakkan kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedua kakinya itu diinjak sama Hasan dan juga Husain. Ini biasa Rasulullah juga bermain-main dengan cucunya, ya, dengan anak kecil. Itu wajar, ya, nggak apa-apa seseorang itu bermain dengan anaknya, dengan cucunya, dengan keponakannya, karena ini bisa akan mendidik mereka agar ketika kita bermain dengan mereka, di situ ada tanam di dalam diri mereka itu adalah kalimat tauhid, ajaran tauhid,
akhlak, masalah ibadah. Tetapi dengan dunia mereka, namanya juga dunia anak-anak. Maka dunia anak adalah dunia main. Nah, kalau di kita namanya PAUD ya. Jadi bermain sambil belajar, bukan belajar sambil bermain. Nah, nanti nggak bener, belajarnya sambil main-main. Tapi ini bermain sambil belajar. Antum jangan kaku. Ya, mentang-mentang jenggotnya lebat, kemudian punya wibawa kedudukan, jadi seorang kepala desa atau presiden, jadi nggak mau main-main sama anak-anak. Nah ini nggak boleh. Kalau kita emang sudah kenal sunnah, nggak masalah kita bermain dengan anak-anak. Kita masuki dunia mereka, itu dunia main-main. Gaya bicara kita itu mirip dengan mereka. Ya, canda kita dengan mereka juga mirip dengan gaya mereka. Jangan samakan gaya bicara kita seperti dengan orang dewasa. Mentang-mentang kita memiliki kedudukan, memiliki jabatan, akhirnya ngomong dengan anak kecil itu disamakan. Nah, Rasulullah juga sama, ya. Itu bermain dengan cucunya. Bahkan di dalam suatu riwayat ketika Rasulullah SAW masuk Madinah, itu anak-anak kecil ngerubungin Rasulullah. Ya, dipeluk yang satu, kemudian datang lagi yang satu. Dari depan datang lagi, dari belakang datang lagi. Jadi semua itu ngerubungin Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah mengatakan, siapa yang mau membantu saya? Siapa yang membantu saya? Ya, karena Rasulullah itu adalah orang yang ramah, orang yang ceria, orang yang mudah bergaul, sehingga anak-anak kecil itu mau mendekati Rasulullah SAW. Karena betapa mulianya beliau itu memiliki akhlak yang luar biasa, ya, sehingga anak-anak pun itu ngerasa dekat walaupun itu bukan keturunannya. Nah, Hasan dan Husain itu menaiki kakinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irqah." Ya. Kalau bahasa di kita, datang kepada saya. Ya. Faraqi al-gulam hatta wada'a qadamaihi ala sadri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keduanya itu, kedua anak tersebut itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai meletakkan kedua kakinya itu di dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cucunya itu naik ke dadanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa dibilang kita apa nih, diemban ya, digendong. Nah beliau Hasan dan Husain itu sama anak-anak yang lain aktif anaknya sampai menaiki dadanya Rasulullah. Jadi kalau ada anak-anak kecil naik ke panggung pundak kita, itu jangan diusir, ya. Kita nggak boleh menolak mereka karena bisa jadi itu merupakan tanda mereka itu nyaman dengan kita. Mereka itu merasa diri kita itu ya temannya dia sendiri, ya, bisa diajak untuk bermain. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftah fak. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Hasan dan Husain ini, atau riwayat yang lain tadi kita sebutkan bahwasanya itu adalah Hasan, buka mulutmu. Tsumma qabbalahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciumnya. Tsumma qala Allahumma hibbah fa inni uhibbu. Ya Allah, cintai dia karena sesungguhnya saya itu mencintai dia. Nah, ini merupakan pelajaran bagi kita bahwasanya kalau usia anak-anak maka jadikan kita seperti mereka. Kemudian ketika kita bermain, tanamkan pendidikan kepada mereka. Kalau mereka meminta sesuatu kepada kita, maka jangan langsung dipenuhi. Lah kok bisa? Iya. Katakan kepada dia, berdoalah kepada Allah. Misalkan, "Bah, saya minta permen." Berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ngasih permen. Nah, dia kemudian berdoa kepada Allah, baru kita belikan permen, kasihkan kepada anak kita. Jadi tanamkan segala sesuatu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sandarkan kepada bapaknya. Jangan sandarkan segala sesuatu itu kepada ibunya. Jadi semuanya sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tanamkan kepada anak-anak kita itu tentang kedudukan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah itu di atas arsy. Nah, di mana Allah? Di atas arsy. Ya, tanam kepada mereka itu di atas arsy, bahwasanya Allah berada di atas arsy. Bahkan kalau anak sendiri yang mengajarkan ke anak-anak ini ngaji,
Kalau serius itu nggak bisa, bahkan sampai nangis. Jadi caranya itu dengan bercerita. Kadang-kadang kita mau main masak-masakan yuk, tapi baca dulu yang ini. Misalkan a, ba, ja, ya, da, ro, kho. Dibaca semua, alhamdulillah bisa. Baru kemudian nih ambilin penggorengannya. Dia pura-pura ngambil penggorengan. Jadi kita tuh ikut cerita dia, memasukin dunia dia. Padahal itu nggak ada penggorengannya, nggak ada kompornya, nggak ada nasinya, nggak ada minyaknya. Cuman dikasih cerita seperti itu dulu, baru dia mau. Alhamdulillah, ya boleh dengan hal-hal seperti itu masukin dunia mereka, maka insya Allah itu akan mudah untuk masuk ke dalam memori anak tersebut. Jadi dunia mereka adalah dunia main-main. Kemudian ketika remaja, itu jadikan mereka seperti sahabat kita, ya, jadikan mereka seperti sahabat kita. Kenapa? Karena usia remaja itu mereka mencari jati diri. Kalau kita melepaskan mereka berteman dengan orang-orang yang seumuran dia, usia remaja, maka naudzubillah min dzalik, pulang-pulang muka bengep, ya, motor berantakan, ngeber suaranya, ya, balapan liar. Atau bisa jadi pulang-pulang malah punya kabar bahwasanya anak bapak menghamilin fulana. Nah, ini berarti orang tua tersebut itu tidak menjadikan anaknya sebagai temannya sendiri. Ajak dia sebagai teman, ngobrol dia, curhat. Namanya masih remaja. Sama kemudian ditanamkan dengan pendidikan agama. Jangan mentang-mentang kita sibuk dengan pekerjaan kita, akhirnya kita tidak bisa mengajarkan anak-anaknya. Nah, ini salah. Ya, tanamkan kepada mereka pendidikan walaupun dengan bahasa-bahasa gaya mereka. Apalagi usia remaja. Kalau usia dewasa, maka didik mereka itu seperti partner kita, partner bisnis kita, agar mereka itu bisa bekerja sendiri, ya, tidak menyandarkan kepada bapaknya. Segala sesuatu itu nodong kepada bapaknya, minta ini minta itu kepada bapaknya. Akan tetapi dijadikan dia itu sebagai partner bisnis kita. Dulu anak pernah belajar di seorang ustadz di Bandung. Ini Masya Allah, beliau luar biasa, memiliki anak yang mandiri, padahal termasuk orang yang terkenal. Anaknya kalau bulan Ramadan itu tidak dikasih uang jajan, tetapi dikasih makanan kolak yang banyak, kemudian juga makanan-makanan yang lain untuk buka puasa. Anaknya suruh jualan. Nah, dan ini hasilnya itu dibagi dua, buat modal dan untungnya buat anaknya semuanya. Ya, jadi seperti itu, dididik anaknya tersebut untuk mandiri, jangan manja. Kalau ketika kecil, remaja, kemudian dewasa jadi manja, maka dia akan senantiasa tergantung kepada orang tuanya. Ya, jangan manjakan anak-anak kita, karena itu akan berbahaya bagi kehidupan dia kelak. Nah, derajat hadis ini lemah, akan tetapi secara kisah itu bagus, baik, karena Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencintai seseorang, maka Allah pun akan mencintai orang tersebut. Nah, jadi secara kisah itu sahih, benar secara kalimat. Kita masuk ke bab yang ke-125, babut tabassum. Bab tersenyum. Nah, ini sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu suka tersenyum. Ya. Enggak mewek, enggak cemberut. Tapi jangan tersenyum terus, nanti dikira orang gila. Tersenyum ada waktunya. Rasulullah kadang-kadang juga memiliki raut muka yang marah, seolah-olah tegas. Ketika kapan itu? Khutbah Jumat. Jadi kalau khutbah Jumat itu Rasulullah matanya memerah, seperti ingin mengatur pasukan perang. Enggak, khutbah Jumat itu bikin ngantuk, ya. Tapi tegas Rasulullah SAW ketika khutbah Jumat. Hadis yang ke-250 yang derajatnya adalah sahih. Qala hadatsana Ali bin Abdullah, qala hadatsana Sufyan an Ismail an Qais, qala sami'tu Jariran. Saya mendengar Jarir berkata. Nah, ini Jarir adalah seorang sahabat Nabi SAW.
dan termasuk orang yang terakhir masuk ke dalam agama Islam. Mar'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu illa tabassum fi wajhi. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak saya masuk Islam, beliau senantiasa tersenyum di wajahku. Nah, ini biasanya ketika seseorang itu tersenyum kepada kita, berarti kita itu suka tersenyum kepada orang lain, ya. Kalau kita suka senyum, maka orang lain pun suka senyum kepada kita. Ya, Pak Wanda ya, Masya Allah. Kalau Pak Wanda ini senyum terus. Jadi orang lain kalau melihat Pak Wanda itu senyum juga. Enggak ada yang melihat Pak Wanda itu cemberut terus, enggak ada. Selalu ceria, Masya Allah. Jadi tergantung orangnya. Kalau orangnya senantiasa tersenyum, senantiasa ceria, maka kita pun akan terbawa, ya, terbawa dengan emosi dia. Beda halnya kalau orangnya cemberut, kasar, bengis, kita juga terbawa emosinya. Nah, Rasulullah semenjak melihat, ya, Jarir masuk ke dalam agama Islam, beliau melihat Jarir tersebut itu tersenyum. Ya, Rasul tersenyum di wajah Jarir bin Abdullah. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu min hadzal bab rajulun min khairi dhi Yamanin. Akan datang atau akan masuk dari pintu ini itu seseorang dari Yaman yang memiliki kebaikan. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji orang tersebut. Jadi beliau itu bukan memprediksi, tapi pasti, ya, akan masuk dalam pintu ini seseorang dari Yaman yang baik, orang yang baik dari Yaman. Ala wajhihi mashata malik. Jadi di wajahnya itu ada usapan malaikat. Masya Allah. Fadakhala Jarirun, maka Jarir pun masuk ke dalam masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berkaitan dengan Jarir bin Abdullah, ini Jarir bin Abdullah Al-Bajali itu dari Yaman, aslinya Yaman. Beliau masuk ke dalam agama Islam disebutkan itu di akhir-akhirnya, bahkan ada yang mengatakan 4 tahun sebelum meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kisahnya, kalau asbabul wurudnya itu ada orang datang dari Arab, di tengah-tengah orang Arab tersebut itu ada orang Yaman, yaitu Jarir bin Abdullah Al-Bajali dari suku Bajilah. Nah, Jarir bin Abdullah ini termasuk orang yang terpandang di sukunya, di kabilahnya. Maka kata Rasulullah SAW, khiyarukum ya fil kufur wa khiyarukum fil Islam idza faqihu. Atau kalau sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang ya sebelum Islam ketika dia dalam masalah kufurnya, maka dia pun orang yang terbaik ketika dia masuk ke dalam agama Islam apabila dia belajar. Jadi orang yang hijrah, kalau dia memiliki kedudukan di kaumnya, maka ketika masuk ke dalam agama Islam, dia pun pasti memiliki kedudukan pula kalau dia belajar kepada Rasulullah SAW. Seperti Umar memiliki kedudukan di kaumnya, maka ketika masuk Islam, dia pun memiliki kedudukan pula di dalam agama Islam. Nah, Jarir bin Abdullah itu berada di suatu rombongan, kemudian beliau menambatkan ontaknya. Setelah menambatkan ontaknya, itu memakai baju yang rapi, baju yang bagus, masuk ke dalam masjid Rasulullah SAW. Maka ketika masuk, orang-orang semuanya terperangah menuju Jarir bin Abdullah. Matanya semuanya tertuju kepada Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini. Akhirnya penasaran kan, kita kalau masuk tuh orang melototin kita, pasti ada sesuatu ini. Kalau ada orang biasa paling biasa aja masuk, ya assalamualaikum, waalaikumsalam, udah. Tapi semua yang ada di situ itu melihat Jarir bin Abdullah masuk ke pintu yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ketika duduk berkata kepada orang yang sebelahnya, wahai hamba Allah, apakah Rasulullah mengatakan sesuatu kepada diriku? Atau dalam kata lain, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesuatu tentang diriku? Iya. Rasulullah ketika di tengah-tengah khutbahnya itu menyebutkan hadis ini, ya, akan masuk di pintu ini seseorang yang baik dari Yaman, ya, yang di wajahnya itu pernah diusap atau wajahnya itu diusap oleh malaikat. Maka
Jarir bin Abdullah itu langsung mengucapkan alhamdulillah, tahmid ya, mengucapkan alhamdulillah. Bahkan setelah beliau ya menyelesaikan khutbahnya, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Jarir bin Abdullah pun masuk ke dalam agama Islam. Nah, inilah diantara mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah belum pernah tahu orang ini, karena orang ini baru pertama kali masuk Madinah. Ya, Jarir bin Abdullah baru pertama kali masuk ke dalam kota Madinah. Dan mukanya kenapa disebut sebagai muka yang diusap oleh malaikat? Karena saking gantengnya, karena saking tampannya. Sehingga Rasulullah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan tentang Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini, apa kata beliau? Hadza Yusufu hadhil ummah. Ini adalah Yusufnya umat ini. Karena saking gantengnya. Nabi Yusuf ya, itu luar biasa kegantengannya. Bahkan ketika perempuan-perempuan tokoh di Mesir ya, petinggi-petinggi Mesir ya, itu dikumpulkan melihat Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian dibawakan pisau dan juga buah, itu sampai terpotong ya, jari-jari mereka itu sampai sobek ya, karena saking terperangah, terpukau melihat ketampanannya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah ini Jarir bin Abdullah itu termasuk orang yang paling ganteng, paling yang tampan di umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada juga ya, sahabat Nabi yang ganteng pula, yaitu Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Nah beliau itu disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mukanya itu mirip dengan malaikat Jibril alaihissalam. Ya, muka Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi itu mirip dengan malaikat Jibril alaihissalam. Nah, ternyata banyak ya orang-orang ganteng ketika di zamannya Rasulullah SAW. Dan yang paling mirip dengan Rasulullah SAW adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu mirip dengan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW itu nyambung nanti keturunannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau keturunan itu sesuai ya. Kalau kakek neneknya ganteng, cantik, pasti cucu-cucunya pun cantik. Betul nggak seperti itu? Bismillah. Jadi kalau ada orang yang sampai acara 7 bulan, ya 7 bulan, kemudian bikin kelapa, gambar yang ganteng mukanya, kemudian dibacakan surat Yusuf agar anaknya ganteng katanya. Tapi emang ya seperti itu. Kalau emang produk ya Jawa mukanya nggak kayak Arab, ya. Lokal, produk lokal ya produk lokal. Enggak seperti orang Eropa, enggak seperti orang Arab, enggak seperti orang Timur Tengah. Ya mukanya Jawa ya Jawa. Walaupun berkali-kali mengucapkan atau membacakan surat Yusuf. Maka berdoalah kepada Allah agar anak kita itu yang baik, yang soleh, bukan hanya ganteng saja ya, yang soleh, yang baik, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk ke hadis yang ke-251. Hadis yang 251 ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih. Qala hadatsana Ahmad bin Isa, qala hadatsana Abdullah bin Wahab. Ya berkata Al-Bukhari rahimahullah taala menceritakan kepada kami Ahmad bin Isa, qala dia berkata hadatsana menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab. Qala dia berkata akhbarana Amr bin Al-Harits, dari Amr bin Al-Harits, ana Abu Nadhr, bahwasanya Abu Nadhr hadatsahu an Sulaiman bin Yasar dari Sulaiman bin Yasar, anak Aisyah zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat dia berkata, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahikan qattun hatta ara minhu lahawatihi inna makana yatabassam sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit pun itu tertawa. Rasulullah tidak pernah tertawa. Ya. Sampai terlihat langit-langitnya, ada daging yang di atas itu tidak pernah terlihat ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tertawa sampai terlihat langit-langitnya. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tersenyum saja. Qalat, kemudian Aisyah mengatakan kembali, wa kana idza ra'a ghaiman aw rihan urifa fihi wajhi.
Nah, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat mendung yang gelap, yang hitam, demikian pula ada angin, ya, maka akan terlihat di wajahnya ini sesuatu yang berbeda. Ya, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka tersenyum. Tetapi kalau ada mendung yang hitam, kemudian di situ juga ada angin, maka akan berubah wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung seketika itu juga. Faqalat, maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, innan nasa idza ra'awil ghaima farahu raja'an an yakuna fihi al-matar. Bahwasanya manusia apabila melihat itu ada mendung yang gelap, mereka itu bahagia. Mereka berharap akan turun hujan. Karena di Madinah itu bukan seperti Indonesia. Ini jangan berisik, Syakira, jangan berisik, diam. Ya, di Madinah itu bukan seperti Indonesia yang jarang sekali turun hujan. Nah, maka ketika ada mendung yang hitam, yang gelap, mereka itu bahagia, pasti akan ada turun hujan. Ini orang Madinah. Kalau kita biasa saja ya, turun hujan biasa saja. Bahkan mungkin mereka lari kalau ada hujan. Kenapa? Karena segera bawa dagangannya, ya, melipir ke trotoar. Tapi kalau orang-orang sana itu sangat bahagia sekali kalau turun hujan, karena saking jarangnya itu hujan turun. Wa ra'aka idza ra'aitahu 'arafta fi wajhika al-karaha. Ya, engkau melihat, ya, apabila engkau melihat itu mendung, ya, uriftu fi wajhika al-karaha. Saya melihat engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wajahmu itu sesuatu yang tidak disukai. Ya. Tadi kan manusia kalau melihat mendung itu senang karena akan turun hujan. Tetapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mendung, itu kata Aisyah radhiyallahu anha, di wajah Rasulullah ada sesuatu yang tidak disukai. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Aisyah, ma yu'minni an yakuna fihi adzabun. Wahai Aisyah, apa yang membuat aku itu merasa aman kalau ternyata di dalamnya itu ada azab? Ya, udhiba qaumun birrih. Jadi ada suatu kaum itu diazab disebabkan karena angin. Ini terjadi pada kaum Ad. Ya, kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Nah, beliau, ya, Nabi Hud alaihissalam itu seperti nabi-nabi yang lainnya, mendakwahkan yang pertama kali adalah kalimat tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kaum Ad ini itu termasuk orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak tahu terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kaum Ad termasuk orang yang paling subur tanamannya. Perawakannya itu besar-besar, kuat-kuat mereka itu. Bahkan kalau kita lihat itu di padang pasir atau di bukit-bukit itu, di tebing-tebing itu ada bangunan yang seperti istana. Ya, kita lihat di YouTube itu ada, ya. Bangunan itu seperti istana, bagus-bagus sekali. Nah, itu adalah desainnya orang-orang kaum Ad. Mereka itu kuat-kuat, mereka itu pintar-pintar, cerdas-cerdas. Ya, arsitektur luar biasa itu, sampai memahat gunung seperti itu seperti istana, seperti rumah yang sangat bagus sekali. Allah berikan kemampuan kepada kaum Ad. Akan tetapi mereka sombong, mereka congkak, mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Hud alaihissalam senantiasa mendakwakan kalimat tauhid itu berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Akan tetapi mereka enggan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menolak Nabi Hud alaihi assalam. Nah, sehingga ketika mereka sudah keterlaluan sedemikian rupa, Allah Subhanahu wa taala mengutus makhluknya. Ya. Kalau orang-orang sekarang kalau sudah orang-orang zalim nih, orang-orang sudah menzalimi seseorang, biasanya berharap kepada manusia. Ya, mudah-mudahan ada polisi datang. Mudah-mudahan ada superhero datang. Ya. Mudah-mudahan nanti ada, ya, orang-orang yang memang memiliki kekuatan datang menolong saya. Padahal ada makhluk-makhluk lain yang bisa menghancurkan orang tersebut. Kita lihat Namrud,
Itu lewat wasilah apa itu dimatikan? Nyamuk. Ya. Kemudian Fir'aun lewat wasilah apa? Laut, air. Ya. Kemudian juga Qarun lewat wasilah tanah, dibalikan. Jadi enggak mesti yang menolong itu adalah manusia, tetapi ada makhluk-makhluk lain yang akan menolong orang-orang yang dizolimin. Nah, diantaranya adalah Nabi Hud alaihissalam itu dizolimin sama kaumnya sendiri, yaitu kaum Ad. Maka Allah utus makhluknya, yaitu berupa awan yang sangat hitam, gelap. Mereka senang, ya. Maka di dalam hadis di sini disebutkan lanjutannya, insyaallah, hadza 'aridun mumtiruna. Ini awan akan menurunkan hujan buat kami. Itu menurut persepsi kaum Ad. Jadi seolah-olah awan tersebut itu akan menurunkan hujan yang baik buat mereka. Ya. Ternyata awan tersebut yang datang bukan, yang turun bukan air hujan, akan tetapi rih, angin. Bahkan disebutkan di riwayat At-Tirmidzi, itu angin hanya sebesar lubang cincin saja. Sebesar lubang cincin itu masuk ke pedalaman mereka, itu sampai memporak-porandakan wilayah tersebut. Bahkan orang-orang itu sampai terbawa angin tersebut, padahal hanya kecil, ya, seperti lubang cincin saja. Dari pedalaman kemudian ke kota-kota, terus semua menghancurkan orang-orang kaum Ad. Semuanya diangkat oleh angin tersebut, naik ke atas, terbang ke atas, kemudian dibalikan semua. Akhirnya kepalanya itu di bawah, ada yang sampai patah, ya, karena saking tingginya itu angin membawa seluruh manusia kaum Ad ini, ya, dibawa di atas angin, kemudian dijatuhkan semuanya. Kepalanya semuanya ada yang patah, bahkan ada yang lepas, ya. Ini adalah azab bagi orang-orang Ad, disebabkan karena mereka tidak mau untuk bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tugas kita. Kalau ada azab, ya, di wilayah kita, bisa jadi di situ ada orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa jadi di situ ada orang-orang yang senantiasa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah mendakwahkan mereka. Ya, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijaksana, agar mereka pun berpikir bahwasanya itu adalah perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita jangan sampai, ya, berharap ada orang-orang yang melakukan persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian negeri kita ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang baik saja itu bisa kena azabnya. Ya, bukan hanya orang melakukan kesyirikan saja yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang-orang yang sekitarnya, orang-orang yang baik pun akan terkena azabnya. Maka perhatikan, kalau kita sudah memiliki ilmu, dakwahkan agar kita senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saja itu mendakwahkan tauhid selama 13 tahun di Mekah. 13 tahun. Nah, kita di sini sudah berapa tahun kita berdakwah kepada keluarga kita? Sudah berapa tahun kita berdakwah kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita? Jadi jangan pernah ada yang namanya putus asa, ya. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam itu sampai 950 tahun beliau itu berdakwah, mendakwahkan kalimat tauhid. Jangan dakwahnya masalah keluarga saja. Wah, kalau keluarga mah enak, banyak yang datang. Tapi kalau masalah tauhid, alah, nggak asik nih, ya. Kajiannya nggak asik. Pokoknya nggak enak kalau masalah tauhid. Akhirnya mereka jarang ketika ada pelajaran masalah tauhid. Tapi kalau masalah keluarga, masalah tazkiyatun nufus, itu banyak sekali. Banyak sekali yang datang ke kajian tersebut. Maka pantas, ya, kalau Rasulullah SAW porsinya lebih banyak mendakwahkan tauhid, itu selama 13 tahun. Dan ketika di Madinah pun sama, masih tetap mendakwahkan tauhid. Tetapi di situ nanti disisipkan masalah fikihnya. Nah, tadi kita sebutkan derajatnya adalah sahih. Kita lanjutkan hadisnya yang tadi, baru sampai udziba qaumun birrihi, ada suatu kaum itu diazab karena angin. Wa qad ra'a qaumul adzabi minhu, dan kaum tersebut itu telah melihat azab tersebut, ya. Faqalu, maka mereka mengatakan hadza 'aridun mumtiruna, ini adalah awan
yang akan mendatangkan air hujan buat kami. Padahal itu adalah azab buat mereka. Karena mereka telah melakukan persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk ke bab berikutnya. Bab yang ke-126, babud dhahik. Bab yang menerangkan masalah tertawa. Hadis yang ke-252, qala hadatsana Sulaiman bin Dawud. Berkata Al-Bukhari rahimahullah taala menceritakan kepada kami Sulaiman bin Dawud Abu Rabi', ya, namanya adalah Abu Rabi'. Qala, dia berkata hadatsana Ismail, menceritakan kepada kami Ismail bin Zakaria. Hadatsana Ibni Raja', ya, an Barid an Makhul an Wa'ilah bin Al-Asqa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqilad dhahik fa inna kathratud dhahik tumitul qalbi. Ya, sedikitlah tertawa, karena kalau banyak tertawa itu akan mematikan hati. Jadi kalau orang yang sukanya tertawa, maka hati akan semakin keras, semakin susah untuk menerima kebenaran. Hadis yang ini adalah hadisnya hasan. Nanti ada sambungannya juga, ada hubungannya dengan hadis yang pertama. Hadis yang ke-253, qala hadatsana Muhammad bin Bashar, qala hadatsana Abu Bakar Al-Hanafi, hadatsana Abdul Humaid bin Ja'far an Ibrahim bin Abdullah an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, la takthiru ad-dhahik fa inna kathratud dhahik tumitul qalbi. Janganlah kalian itu memperbanyak tertawa, karena banyak tertawa itu akan mematikan hati. Nah, maka sunnahnya itu tersenyum saja. Jangan sampai itu kita terbahak-bahak ketika mendengar sesuatu candaan dan lain sebagainya. Bahkan ada orang yang tertawa itu sampai batuk-batuk, sampai terjungkal-jungkal karena saking lucunya itu, ya. Maka bagi kita yang sudah paham ilmunya, jangan sampai seperti ini. Jangan suka nontonnya stand up komedi, apalagi yang lucu-lucu itu. Pokoknya sesuatu yang bikin kita itu tertawa. Jangan melihat hal-hal seperti itu. Karena semakin banyak kita tertawa, maka hati ini akan semakin mati, semakin beku, semakin kaku untuk menerima kebenaran. Bahkan ini juga ada celaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fawailul lilladzi, celaka bagi orang yuhadditsu fayadhiku, dia berbicara, ya, kemudian dia juga itu mengatakan liyudhika bikin nas, dia itu ingin membuat orang itu tertawa, ya, fayuhadditsu fayakdzibu, dia berbicara kemudian dia itu dusta, liyudhika bihin nas, agar orang-orang itu tertawa. Paham di sini? Candaannya ini adalah candaan yang bohong, agar orang-orang itu tertawa. Ya, fawailul lahu. Itu sampai disebutkan 2 kali. Celaka dia. Ya. Jadi kalau kita lihat orang-orang agar orang itu tertawa, akhirnya dia itu berbicara bohong. Ya, kita tahu bahkan bohongnya tersebut itu membohongin, menjelekkan ibunya sendiri, ya, bapaknya sendiri, keluarganya sendiri, dan itu tidak terjadi pada keluarganya. Cuman ingin agar orang lain itu tertawa, agar dia itu menjadi seorang juara stand up komedi, ya, tujuannya untuk mendapatkan duit. Padahal hasil akhirnya adalah fawailul lahu, celaka dia. Nah, kalaupun kita ingin bercanda, candanya itu canda dalam kebenaran. Emang bisa canda kebenaran? Bisa, ya. Seperti Rasulullah SAW kedatangan nenek-nenek, ya, ngomong kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah saya akan masuk surga? Apa kata Rasulullah? Tidak masuk surga. Akhirnya dia pulang sambil menangis dia, ya. Kemudian dipanggil kembali nenek tersebut. Tidak akan masuk surga nenek-nenek, ya, karena di dalam surga itu semuanya remaja,
Bahkan usianya itu sekitar 33 tahunan lagi. Jadi tidak akan masuk surga nenek-nenek. Maksudnya tidak masuk surga, nggak ada yang fisiknya seperti itu. Yang ada itu adalah orang-orang remaja, orang-orang seger, nggak ada yang keriput, nggak ada yang putih jenggotnya, bahkan nggak ada jenggot ya. Di sana tuh udah bagus, klimis, ya, bagus di sana itu. Maka jangan dipotong jenggotnya. Uban juga jangan dicabutin. Rasulullah SAW itu hanya memiliki 20 helai uban. Ya, jangan dicabutin itu uban karena nanti akan menjadi cahaya. Nah, melihat kelakuan nenek tersebut, Rasulullah SAW pun tertawa. Ya, demikian pula canda-canda Rasulullah SAW yang lainnya. Jadi dalam Islam itu juga boleh bercanda, akan tetapi tidak boleh berbohong. Hanya ingin orang lain itu tertawa. Apalagi sampai mengorbankan keluarganya hanya untuk mendapatkan duit, hanya untuk mendapatkan gelar juara, hanya ingin mendapatkan terkenal ya di seluruh Indonesia. Nah, hadis yang ke-253 itu derajatnya sahih. Kita masuk ke hadis 254. Qala hadatsana Musa, qala hadatsana Ar-Rabi' bin Muslim, qala hadatsana Muhammad bin Ziyad an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini banyak sekali hadis radhiyallahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rahtin min ashabi yadhikuna wa yatahaddatsuna. Jadi ada seseorang itu duduk-duduk ya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil tertawa, sambil terbahak mereka. Bahkan kalau rohid itu bisa disebutkan lebih daripada 5, ya kurang daripada 10. Jadi mereka itu majelis, kumpul-kumpul biasa ya. Kalau bahasa Harglisnya apa? Nyahi katanya. Kumpul-kumpul, mereka itu sambil tertawa, ngobrol sambil tertawa-tertawa, terbahak-bahak. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lau ta'lamuna ma'alamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Kalaulah kalian itu tahu, maka kalian akan mempersedikit itu tertawa, maka akan lebih banyak lagi mereka itu akan menangis. Jadi kalau kalian tahu apa yang aku lihat, maka kalian akan mempersedikit tertawa, kemudian maka memperbanyak menangisnya. Karena betapa pedihnya siksa neraka. Ketika melihat siksa neraka ini, ya malaikat Malik itu bahkan tidak tertawa, dulunya tersenyum ceria, tetapi ketika diciptakannya neraka itu tidak tersenyum lagi, ya, tidak tersenyum lagi. Karena saking ngerinya itu siksaan api neraka. Bahkan saking dahsyatnya itu malaikat penjaga neraka, tangan dan kakinya sebanyak penghuni neraka. Itu ngambil ya penduduk neraka itu lewat tangan dan kakinya. Semuanya dipegang sama malaikat penghuni neraka ini, penjaga neraka ini. Karena saking dahsyatnya itu siksaan api neraka, maka banyak sekali Rasulullah SAW menangisnya. Karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, qiyamul lailnya saja itu 11 rakaat sampai bengkak-bengkak kakinya. Karena beliau takut ya oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam api neraka. Padahal Rasulullah SAW sudah dijamin masuk ke dalam surganya. Sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Akan tetapi kualitas ibadahnya itu tidak dikurangin. Tidak dikurangin sedikit pun. Karena beliau senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah Rasulullah SAW itu menangis. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu ada jalur atau tetesan air mata itu sampai membekas. Ya, di matanya itu ada tetesan mata sampai membekas. Sehingga ketika Rasulullah SAW meminta kepada Aisyah ketika di akhir-akhir wafatnya Rasulullah SAW agar Abu Bakar menjadi imam, apa kata Aisyah? Jangan, karena Abu Bakar itu orangnya suka menangis, ya, karena beliau betapa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala alam. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan hadis Al-Adabul Mufrad di pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.